Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan intelektual siswa, namun pendidikan di suatu negara dikatakan berhasil jika mampu mengembangkan juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar pendidikan Daniel Goleman, 80% kesuksesan seorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya dan 20% sisanya ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. Sadar akan hal tersebut, untuk mengasah kecerdasan emosi dan kreativitas siswa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah mengadakan program rutin setiap bulan yang diberi nama Padang Rembulan. Pelaksanaan program Padang Rembulan ini berpindah-pindah dari Bakorwil 1 ke Bakorwil yang lainnya di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek sedoyo, tretan-tretan dibi, dulur-dulur Jawa Timur. Berjumpa kembali bersama dengan Om Pendik di Ragam Pendidikan, hasil produksi dari UPT Tekkomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini setelah Om Pendik melaporkan, menayangkan pentas pagelaran seni Padang Rembulan dari Madiun, kemudian Bojonegoro, saat ini ada di Bakorwil, Malang, tepatnya di Taman Krida, Kota Malang. Nah, untuk itu, apakah masih banyak teman-teman kalian yang komit dan mau untuk terus berkesenian, terutama seni tradisi? Anda penasaran? Apakah jawabannya iya atau tidak? Om Pendik tidak akan menjawabnya, biar kalian yang menonton. Untuk itu, apa saja yang digelar, yang dapat Anda saksikan di Padang Rembulan yang diadakan di Kota Malang ini, kalianlah yang menentukan sejauh mana teman-teman kalian masih cinta dan mau menekuni seni dan budaya tradisi daerah Jawa Timur, Indonesia. Baik, ikuti Om Pendik sampai tuntas nanti di acara Padang Rembulan yang digelar oleh UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ayo. Kegiatan ini merupakan wadah berkreasi dan berekspresi guru serta pelajar agar lebih mencintai seni dan budaya lokal yang merupakan bagian dari seni kebudayaan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai penghalus budi serta mengasah kecerdasan otak kanan pelajar agar lebih imajinatif dan kreatif. Pagelaran seni Padang Rembulan menampilkan berbagai pertunjukan kesenian lokal, baik pertunjukan musik tradisional, seni peran, dan seni tari dari sekolah-sekolah di Bakorwil yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, tretan-tretan dibi, derek-derek sedoyo, dulur-dulur Jawa Timur, jarang-jarang loh Om Pendik bisa bertemu dan bisa berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kali ini pas di festival atau seni pertunjukan Padang Rembulan Kota Malang, Om Pendik sudah bersama dengan Bapak Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Harun. Matur nuwun sangat, alhamdulillah. Pemirsa, mungkin tayangan Ragam Pendidikan Jawa Timur kali ini
tetap melaporkan, menayangkan pertunjukan Padang Rembulan. Pertanyaannya adalah, dari sekian kali menurut Bapak Harun, apa yang bisa diperoleh Pak dari sekian kali pelaksanaan festival seni Padang Rembulan ini Bapak? Jadi gini, Padang Rembulan itu adalah sesuatu peristiwa zaman dahulu yang luar biasa. Nah, kita tahu nenek moyang kita pada waktu Padang Rembulan itu apapun persoalan di desa itu dikomunikasikan. Di waktu Padang Rembulan itu, dari kesehatan, dari pendidikan, dari ekonomi dan sebagainya. Sehingga pada zaman seperti saat ini, kita harus setback ke belakang dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan. Nah, kadang-kadang udah lupa yang kemarin-kemarin. Anak didik kita ini dengan berkembangnya IT, teknologi itu bagus. Ya, kita jelek. ya. Tetapi yang lebih baik lagi, perkembangan teknologi dikombin dengan muatan lokal kita, dengan kekuatan budaya dan seni tadi. Sehingga karakter anak-anak bangsa terbentuk. Dan anak-anak ini nanti setelah dikombin, anak ini ya pandai, anak ini ya berkarakter, anak ini ya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang membanggakan itu. Di samping itu kita melihat setelah saya evaluasi selama 3 pertunjukan yang ada. Pertama, antusias dari anak didik kita ini luar biasa. Ternyata tadi ditampilkan kesenian kita, mau dimulai itu ngaku berdiri dan sebagainya, ini satu atraktif. Kedua, bukan sekedar atraktif mereka, ada nilai-nilai religi mereka, persatuan dan kesatuan ada di sini. Yang biasanya jauh dari anak-anak muda, komunikasi juga ada, persaudaraan juga ada, maupun sesuatu yang menurut kami adalah nilai-nilai budaya. Betul. Budaya itu kalau dikemas dengan baik, bisa mereka mencari uang, menjadi penari yang baik. Dan orang masyarakat itu harus dipertontonkan. Budaya itu nggak dimasukkan di dalam kotak, mereka dikotai, bukan begitu. Ya seperti di museum itu, nggak seperti itu. Dibuka, dieksplor mereka, dikomunikasikan dengan orang yang lain. Sehingga kita tahu bahwa dengan adanya komunikasi ini, masyarakat bisa bertanggung jawab, anak didik kita mempunyai nilai religi dan sebagainya. Nah sekarang Pak, pertanyaannya Pak Harun, biasanya kalau ada kegiatan, kemudian anak-anak kita itu kemudian mau, ya kan, untuk bisa berlatih, untuk bisa tampil dengan baik. Nah, pasca dari pagelaran Padang Rembulan atau di interval waktu menjelang Padang Rembulan yang lain, kan kita tidak di satu wilayah, ini terus bergiliran di seluruh Jawa Timur. Keharusan sekolah itu bagaimana? Jadi gini, di sekolah itu kan ada yang namanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada dalam ada luar. Ekstrakurikuler itu ono olahraga, ada mencintai seni budaya, ono mencintai seni tari dan sebagainya. Ya, kita tumbuhkan mereka di dalam rangka untuk menyatukan otak kiri dan otak kanannya. Biasanya kan kita ini otak kiri terus. Orang pandai itu satu sisi tapi dua sisi tidak perlu pandai. Mereka kalau sudah pandai, kata moral etika gak bagus, gak basic budaya yang bagus, ya kepandaiannya merusak malah. Kontraproduktif kata orang. Dari itu kita mau boleh menuntut ilmu sedunia. Tapi jangan lupa, bangsa kita ini adalah bangsa yang mempunyai nilai religi yang luar biasa. Maka dari itu harus dikombin dua ini menjadi satu kesatuan, sehingga anak ini ya pinter, ya bakti kepada orang tua, bakti kepada bangsa dan negara, gak tawuran, gak narkoba, gak trafficking dan sebagainya. Intinya jangan mau dikatakan pelajar itu identik dengan hura-hura saja, identik dengan tawuran. Jawa Timur nggak mau nerima itu. Iya kan? Terima kasih Pak Harun yang dapat kita peroleh, pemirsa dan adik-adik pelajar semuanya. Pastikan belajar setinggi-tingginya boleh, kumpulkan pengetahuan di otak kita boleh, tapi jangan tercerabut dari akar budaya kita sebagai anak negeri Indonesia yang punya etika dan religius yang tinggi. Selamat belajar, raih cita-citanya, Indonesia ada di pundak kalian semuanya. Terima kasih.
Pemirsa Ragam Pendidikan, agar Anda juga bisa menikmati pagelaran seni padang rembulan seperti saya dan masyarakat di sini, kita akan lihat tayangan pertunjukan seni gabungan antara kentrung, ludruk, dan wayang atau yang disebut Ken Luyang. Ceritane muda-mudi zaman sekarang. Kelas 3 SMA yang akan menghadapi ujian. Yang seharusnya belajar, kok malah ongkang-ongkangan. Yang seharusnya belajar, banyak yang pacaran. Lebih sering SMS-an, Facebookan, Twitteran sampai BBM-an daripada buka buku pelajaran. David Beckham ngemute permen, mangan pentol, pentole bunder-bunder, tak gentung. Waduh, semangat ya, Rek. Teman-teman. Laporan, Leng. Bagaimana tugasku tadi? Laporan. Apa ada guru yang tahu kalau aku tidak masuk kelas? Terus bagaimana tugasku? Gini loh bos, tadi itu gini. Yang itu tugasnya bos, yang diserahkan pada Muling. Tak kasihkan pada Pak Sumarno itu. Ya. Guru penjas. Pak, niki tugasnya garong. Bapak percados lek niki garong sing ngerjakaken. Bos. Terus sing absensi bos mang bolos mang. Muni ngene. Bapak percados malih ya. Teng kula lek saniki garong mlebet kelas. Bos. Terus beliau menjawab seperti apa? Mbek mesem ngene, Bos. Percaya kok, Itu, Bos. Ya, pinter. Ya apa? Percaya kok, Ya apa, pisan. Percaya kok, wis yo. Kudang senenge. Iya, Bos. Ya sudah, ayo sekarang kita pulang. Kamu itu loh, kalau sudah capek pulang dari sekolah ya istirahat, malah jaran. Ya, memang garong tadi itu banyak kegiatan di sekolah, Pak. Hah? Banyak kegiatan. Banyak kegiatan? Iya. Apa saja loh, Le? Garong tadi itu membantu teman garong yang belum mengerjakan tugas. Ya ampun, pinter anak bapak ternyata ya. Belajar iku carane. Lan berdoa, ojo dilaleni. Budal! Matur nuwun, Mbak. Loh, Saya ini dogonya. saya bro kok berangkat beneran. Beneran. Wow. Dan kurang satu. Mana duitnya? Kamu harus tetap berusaha, harus tetap yakin. Selama kamu mau belajar dan berdoa, Bapak yakin kamu pasti bisa lulus. Kalau bunyi terus kapan Om Pendik ngomongnya? Baik,
Tretan-tretan Dibi, dere-dere sedoyo, dulur-dulur Jawa Timur. Saat ini Om Bendik di acara Ragam Pendidikan sudah bersama ini ya, bersama dengan adik-adik dari Sekolah Dasar Kepatihan Banyuwangi. Sekaligus sudah bersama dengan Bapak Suko Prayitno SPD, pembina pelatih dari adik-adik. Ini seni apa Pak Prayitno? Pak Suko ini seni apa nih dari Banyuwangi? Kalau ini yang kami bawa kebetulan barong prejeng. Barong prejeng Dan barong cokot. Hei, apa itu? Barong prejeng dan barong cokot. Barong prejeng dan barong cokot. Barong prejeng dan barong cokot. Baru diambil barongnya. Nah, baru dengar kan kalau ada itu. Nah, sekarang ini adik siapa namanya nih? Adik Garda. Iya. Seneng nggak main apa musik-musik tradisional Banyuwangi begini? Bener? Kan kadang-kadang adik-adik tuh ada yang main band, main musik gitu. Seneng main begini. Kenapa kok seneng main apa seni barong prejeng, barong apa cokot ini? Intinya saya ingin melestarikan budaya Banyuwangi. Intinya ya, intinya ingin melestarikan Budaya Banyuwangi. budaya Banyuwangi. Agar Banyuwangi bukan hanya oleh masyarakat yang lain. barong cokotnya ini. oh ini barong cokot. Ya. Oh, siapa namanya ini yang megang? Siapa? Krishna, barong cokot. Coba dipakai. Nah, Barong prejengnya itu. ya, Barong barong prejengnya pakai. dipakai. Pakai. Penonton Ragam Ayo, Pendidikan ayo. supaya tahu. Nah, Pak Suko, Ayo, Win. ini dipaksa, ya kan? Untuk Padang Rembulan ini, atau memang secara berkala di sekolah ada istilahnya itu ekstrakurikuler barong prejeng dan barong cokot ini. Anak-anak ini tidak pernah dipaksa. Oh iya. Bahkan kalau tidak latihan nanyakan ke saya. Oh gitu. Iya, karena rutinitas di sekolah kami di SD Kepatihan itu kan untuk jujukan. Iya. Setiap ada event dadakan, coba SD Kepatihan tampil sehingga sewaktu-waktu disiapkan kita memang siap. Oh, pokoknya kalau katakan Pemda yang membutuhkan butuh barong Kesenian, seni barong ya. cokot atau barong prejeng, Jeng, siap. SD Kepatihan begitu. Siap. Pasti siap. Pasti siap. Makanya latihan terus. Latihan terus. Oh. Bukan hanya ini. Iya. Masih banyak yang lain. Jadi kalau butuh lagu, tari gandrung, kita siap. Setiap saat kami siap. Loh, ini loh, ya kan? Dan ini salah satu contoh siswa prestasi bidang seni di Banyuwangi. Nah, ini yang berprestasi. Iya, juara satunya. Loh, ya kan? Adik-adik semuanya, kalau kecil sejak dini kita cinta pada budaya seni tradisi sendiri, kenapa kemudian kita lalai dan lupa? Karena nasib budaya kita ya dari adik-adik kita ini Ya. kan? Bener adik-adik semuanya. Betul. Seneng bermain seni tradisi budaya sendiri, seneng? Kalau seneng, pemirsa kepingin melihat, mendengar barong prejeng, barong cokot. Ayo! Tabu! Pagelaran seni Padang Rembulan di Bakorwil Malang ini menampilkan berbagai jenis kesenian seperti gabungan antara kentrung, ludruk, dan wayang yang berjudul Hadapi dengan Tekun, Bukan dengan Dukun, yang mengisahkan seorang anak SMA yang hendak menghadapi ujian nasional. Selain itu ada juga penampilan musik perkusi dari SMA Negeri 10 Malang dengan tema Golek Banyu, yang menceritakan bahwa ember plastik yang identik dengan tempat air yang digunakan orang-orang di desa untuk mengambil air dari sumber air ketika musim kemarau tiba. Meski kadang jaraknya jauh, tapi mereka tetap semangat karena rasa kebersamaan yang kuat masih terpelihara. Seni tari juga ikut meramaikan pagelaran seni Padang Rembulan, di antaranya Tari Sumunar dari SMP Negeri 4 Kota Malang yang menceritakan cita-cita seorang remaja yang terus bersinar. Tidak cukup itu saja, penonton yang berduyun-duyun datang juga dimanjakan dengan penampilan tari Jaranan-Jaranan dari SMP Negeri 4 Kota Malang. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai. Nah,
Pak Suwandi sebagai penonton di Padang Rembulan yang ada di Kota Malang ini. Bapak Pinaringan Asmo, nama Pak siapa? Pak Suwandi dari Kalipare. Oh, Malang Selatan Pak ya? Nah, menurut Pak Suwandi yang datang ya lumayan jauh kan dari Malang Selatan ke tengah kota ini. Pelaksanaan gelar seni pertunjukan Padang Rembulan ini kan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah beberapa kali. Menurut Pak Suwandi, monggo lho Pak, fair-fairan mawon lho nggih. Menurut saya ya. Ya, nggih. Memang perkembangannya sangat bagus. Sangat maju. Sangat bagus. Tapi menurut Pak Suwandi, kan sedaya menika kan boten enten ingkang sempurna, kan boten kan? Iya. Apa yang perlu diperbaiki? Sing perlu ditambah itu apa kira-kira? Oh, yang perlu ya. Nggih. Yang perlu ditambahi kesenian itu adalah ya yang ada kekurangannya masih langsung ditambahi terus. Oh, nggih. Kalau nggak kurang ya nggak ditambah Pak ya. Tetap masih ada kekurangan. Oh, tetap ada. Oh, ada. Kalau nggak kekurangan nggak bisa berkembang. Oh, ini loh. Kita nggak boleh cepat puas Pak ya. Iya. Tetap harus merasa kurang. Pasti ada kekurangan. Pasti ada merasa kurang. Bisa berkembang terus. Maju. Kenapa Om Pendi kok meringis ini? Karena Pak Suwandi sepatunya nginjak saya Pak. Oh iya. Gak terasa, saking semangat. Betul. Semangat. Nah sekarang saran, kritik kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur apa menurut Bapak? Sudah lepaskan saja Pak. Ngomong ini TVRI Pak. Didengar oleh beliau-beliau Pak. Monggo. Apa yang kurang? Apa yang perlu? Monggo. Yang perlu kekurangan yang perlu secepatnya harus dilaksanakan diperbaiki. Jangan nunggu waktu. Secepatnya. Memang untuk masa-masa ke depannya itu lebih baik. Betul Pak. Lebih maju. Oh, nggih. Pertanyaan saya, kalau anak Bapak, putra Bapak menekuni dunia seni, Bapak bangga atau tidak? Oh, bangga. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Makanya nggak salah kalau ada salam ibadah. Indonesia bahagia, damai, harmoni. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Jauh-jauh dari Kalipare, Malang. Terima kasih. Selamat menikmati. Pas ada iringan musik. Derek-derek sedoyo, tretan-tretan sedeje, tretan-tretan dibi, dulur-dulur Jawa Timur. Dari bumi Arema, tepatnya masih di pagelaran pentas seni pertunjukan Padang Rembulan. Om Pendik sudah bersama dengan pembina dari satu sajian yang mungkin langka, mungkin ini baru pertama di Indonesia bahkan dunia, yaitu kolaborasi seni kentrung, ludruk, dan wayang. Di draft acara disebut seni Ken Luyang. Wah, sepertinya dari negeri Tionghoa. Ketika saya mencari, ternyata bingung. Mana ada itu seni Ken Luyang? Ternyata kentrung, ludruk, dan wayang. Nah, saat ini saya sudah ada bersama dengan Sam Sindu, ya, dan Sam Joni, ya. Ini ceritanya bagaimana ini? Awal mulanya kok memberanikan diri dari disiplin seni yang berbeda, ludruk, kentrung, wayang jadi satu. Monggo, Mas Sindu. Ya, proses awalnya dari kami diminta untuk mengisi acara pada malam hari ini yang durasinya sangat terbatas. Sementara yang saya tahu di Jawa Timur khususnya ada wayang, ada ludruk yang sangat kental, terus kentrung. Jadi di antara ketiganya ini saya ambil semangatnya saja. Jadilah sebuah kemasan pertunjukan. Karena bagi saya wayang ini juga mempunyai semangat tersendiri. Terus ludruk juga punya semangat tersendiri. Betul. Terus dan nanti dalam kemasan pertunjukan ada kentrung juga. Yang jelas di sini sebenarnya pendekatannya tidak hanya tiga ini, tapi ada teatrikalnya juga. Betul. Kami juga ngambil nuansa mocopatan juga di situ. Oh, mocopatan. Iya. Oh, langka. Anak-anak muda mocopatan tuh. Apalagi moco 5, moco 6. Iya. Dalam satu kemasan itu. Untuk pemainnya ini dengan Mas siapa? Bagus. Mas Bagus. Mas Bagus.
mengkolaborasikan 3 macam seni ini, yang menurut Mas Bagus ya kan, mana yang paling sulit itu yang mana? Kalau secara pribadi saya lebih sulit ke ludruk, soalnya saya sendiri juga baru belajar. Angel, sulit. Secara pribadi saya baru belajar juga. Iya. Dimana kita pakai jula-juli, kita pakai ini apa namanya, kidung dan sebagainya. Ini pakai gamelan live nanti itu. Pakai gamelan live. Oh, pakai gamelan. Wah, itu sukar sekali tuh kalau bagi pemula itu ya kan. Iya. Tapi nanti kita coba ya. Iya. Pakai gamelan live. Oh, iya. Harapan ke depan, Mas Joni. Apakah habis main di padang rembulan kemudian bubar, ya kan? Nah, harapannya apa ini? Ya, saya pikir untuk harapan bagi teman-teman atau anak-anak yang masih sekolah di SMP atau SMA, paling tidak dengan mungkin pendekatan yang sudah dikatakan Mas Hindu, dengan pendekatan seperti ini mereka bisa mungkin awalnya akan menyukai hal sesuatu yang baru, kemudian dia belajar bagaimana sejarah adanya ludruk, adanya wayang, adanya kentrung itu barangkali mereka akan belajar. Seperti saya dulu, saya harus ingin belajar wayang, ternyata saya harus melihat wayang yang dari umbul itu sendiri. Ya mungkin itu pendekatan, salah satu pendekatan. Ya mungkin kami berharap teman-teman atau semuanya anak didik kita bisa mempelajari sesuatu yang dari pendahulu-pendahulu yang sudah diciptakan sangat agung, mereka bisa belajar karena di situ juga banyak pendidikan, nasihat dan sebagainya. Betul. Ya, kalau mau fair-fairan, mau buka-bukaan, ya apa harapannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memberikan ruang ajang untuk apresiasi seni tradisi bagi para pelajar? Harapannya apa ini? Ayo. Harapan saya satu, karena barusan begitu dihubungi bersamaan dengan wawasan kebangsaan. Oh, ternyata sepengetahuan saya dalam seni tradisi, di situ juga ada kental dengan jiwa nasionalisme, dengan wawasan kebangsaan kalau kita mau telusuri. Betul. Dan harapan begitu Dignas memberi ruang, saya sangat senang sekali. Apalagi beberapa hari ini mulai dari tingkat SD dilombakan. Iya. Paguyuban Peminat Seni Tradisi, kemarin SMP, yang sekarang SMA. Iya, ada paguyuban peminat seni tradisi se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur itu, iya. Betul. Dan itu setiap tahun mesti ada apresiasinya. Itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di sini saja, sampai berkelanjutan. Iya. Mudah-mudahan harapan Mas Indo, Mas Joni, Mas Bagus bisa kesampaian. Asal memang ada motivasi yang kuat untuk terus kita nggak mengenal putus asa. Selama tujuan kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Amin. Saya ingin mengakhiri dialog singkat ini dengan ludrukan. Sampun dados dibongkar malih lah ngoten dah. Mosok sudah jalan dibongkar lagi. Karena apa ternyata? Karena kita nggak punya blueprint yang jelas. Sehingga kita sering jalan balik. Kapan nyampenya? Kita ikuti terus, saksikan Padang Rembulan di Ragam Pendidikan bersama dengan Om Pendik. Matur suwun, thank you. Matur nuwun, sukses semuanya. Pemirsa, adik-adik pelajar semuanya, pertanyaannya sekarang, nasib dari seni tradisi daerah kita masing-masing bergantung dari kalian. Kalau sudah melihat teman-teman kalian begitu antusias, begitu apik, begitu cantik menampilkan seni tradisi daerah masing-masing, saatnya kalian harus juga punya kemauan. Kalau teman-teman kalian yang lain mampu, mengapa kalian tidak? Sekali lagi, nasib tradisi seni budaya kita ada di tangan kalian semuanya. Untuk itu, nggak salah kalau kalian nonton Ragam Pendidikan Jawa Timur bersama dengan Om Pendik. Kali ini Om Pendik sebelum pamit tetap jangan lupakan pesan Om Pendik. Jadilah orang pinter tapi jangan kebelinger. Sampai ketemu lagi di ragam-ragam pendidikan yang lain, tetap di Ragam Pendidikan Jawa Timur. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.